Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa live channel bersama saya, Pendeta Sahat Sitorus. Kita akan belajar firman Tuhan dalam Voice of Life. Namun sebelumnya, kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Yesus berkata, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku." Bagaimana jika kata pergi artinya bukan seperti ini, dan lebih menyerupai ini? Bagaimana jika memuridkan artinya bukan seperti ini, dan lebih menyerupai ini? Jika kita mengurangi agenda kita, bukankah artinya kesibukan kita akan berkurang? Bukankah kita akan lebih bebas merasakan kasih-Nya, mengasihinya, dan mengasihi orang lain, membebaskan, memimpin, mengorbitkan. Bagaimana jika kita mengurangi banyak kegiatan kita dan mulai memuridkan banyak orang? Sebagaimana yang Yesus lakukan, sebagaimana yang Paulus lakukan, dan yang para rasul lakukan. Inilah misi kita, amanat agung. Mengasihi, membebaskan, memimpin, mengorbitkan. Inilah pemuridan. Tayangan yang menarik bukan? Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang dimuridkan untuk memuridkan. Saya bacakan firman Tuhan dalam Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah memberitakan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, ia memperdengarkan seperti seorang murid. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tugas utama untuk seorang murid adalah belajar. Belajar adalah sifat dasar manusia. Apapun yang manusia lakukan, itu berasal daripada kita belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari orang lain. Belajar dari diri sendiri. Hal-hal yang baik kita teruskan, tetapi hal-hal yang buruk kita sudah belajar, kita akan buang. Dan yang terutama belajar kepada Kristus. Belajar tidak mengenal usia. Berhenti belajar berarti tutup usia. Sekarang kita akan belajar apa itu arti murid. Murid, terutama murid Kristus, adalah berfungsi untuk dimuridkan. Kita harus terbuka, kita harus antusias, kita harus mau dimuridkan, supaya kita bisa memuridkan. Amanat agung Tuhan Yesus katakan, jadikan semua bangsa muridku. Sebutan Kristen itu hanya 6 di dalam Alkitab. Dan itu pun baru muncul dalam Kisah 11 ayat 26. Maka saudara, yang semula orang Kristen itu dianggap anak-anak Kristus, murid-murid Kristus. Kenapa? Karena aneh. Mereka diajak berdosa, tidak mau. Mereka diajak melawan pemerintah, tidak mau. Mereka hidupnya kudus, tidak seperti orang lain. Maka cap mereka adalah Kristen-Kristen kecil, yaitu orang-orang Kristen. Sebetulnya adalah penghinaan untuk murid-murid Kristus pada saat itu, yang mengalami penganiayaan. Buktinya saudara di dalam 1 Petrus 4 ayat 16 dikatakan, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kata murid itu terdapat 316 kata. 16 kata dalam Alkitab dituliskan. Disebutkan pengikut Kristus atau milik Kristus. Murid Kristus dalam bahasa Yunani adalah matetes. Matius 28, 19-20. Matius 28, 19-20.
Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi semua bangsa harus menjadi murid Tuhan. Bukan hanya orang Kristen. Sekali lagi, semua bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Tugas kita berdoa untuk jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semakin banyak orang percaya kepada Tuhan, semakin kerajaan dipermuliakan. Itulah tugas kita, saudara. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa melakukan sendiri? Bisa, saudara. Tapi Dia mau mengajak kita sebagai sahabat-sahabatnya. Dia mau supaya kita terlibat di dalamnya untuk kerajaan Allah. Yang ketiga dikatakan, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi, kita harus men-sharingkan pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Ketika kita sakit, ketika kita bangkrut, ketika kita terpuruk, ketika kita ditinggal oleh sahabat kita, mungkin ketika kita dianiaya, ketika kita dihianati. Banyak orang di sana, saudara, menanti jawaban dari kita sebagai orang-orang percaya. Apa solusi dalam kehidupan mereka? Hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang sangat mencekam, menakutkan. Banyak orang takut melakukan segala sesuatu. Saudara adalah jawaban. Tuhan memberi maksud terbaik untuk solusi yang ada menyertai setiap kita dalam ucapan, tingkah laku, dan perbuatan kita. Makanya saudara, pengalaman hidup kita, sharingkan kepada mereka. Tuhan sudah menjamah kita, Tuhan sudah memuridkan kita, kita pun harus memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana kita bisa menjangkau mereka? Sedangkan kita harus mentaati protokol kesehatan. Saudara, Tuhan sudah memperlengkapi kita. Apa yang ada di tangan saudara? Handphone saudara. Itulah jawaban Tuhan untuk kita bisa memuridkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita punya grup WhatsApp, kita punya grup Facebook, kita punya grup yang lain-lain, saudara. Pakai itu, Instagram dan lain-lain, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, jangan pakai alat-alat yang saudara punya hari ini hanya untuk kepuasan sendiri, menonton sesuatu yang saudara menyenangkan diri saudara tetapi tidak berguna, tapi pergunakan dengan untuk memanfaatkan kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat dikatakan, Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Inilah jaminan Tuhan bagi setiap kita untuk kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Dia memperlengkapi kita. Yang selanjutnya, saudara, bahwa kita dimuridkan Tuhan dan memuridkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, itu adalah anugerah. Saudara, Yesaya 50 yang kita baca, ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberitakan semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk memperdengarkan seperti seorang murid. Tuhan Yesus sudah mengaruniakan kepada kita telinga dan lidah untuk menjadi murid dan memurid-muridkan di antara sesama orang percaya. Lidah perkataan murid-murid untuk memberi semangat baru adalah, tadi saya sudah singgung saudara, bahwa kita harus menggunakan manfaat kita, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apa yang sudah menjadi pengalaman kita bersama Tuhan, ceritakan melalui alat-alat yang ada di tangan kita. Kemudian setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku. Saudara, hari ini saya mengingatkan saudara untuk bangun lebih pagi lagi, untuk kita bisa bersiap-siap menjumpai Tuhan, untuk kita bersiap-siap berjumpa dengan Allah pencipta kita. Karena dikatakan setiap pagi Dia mempertajam pendengaran kita, membangun hubungan yang intim bersama Bapa. Itulah tujuan Bapa untuk kita. Kita diciptakan oleh Tuhan adalah untuk membangun hubungan intim.
Tuhan Yesus datang ke dunia untuk sebuah hubungan. Hubungan sama Tuhan dipulihkan, hubungan sama sesama dipulihkan. Jangan harap Bapak Ibu kita bisa memulihkan hubungan dengan sesama kalau hubungan kita sama Tuhan tidak dipulihkan. Makanya yang pertama, pagi-pagi bangun saudara, bangun hubungan bersama Tuhan. Pujian, penyembahan, doa-doa kita, dan renungkan firman Tuhan setiap pagi. Maka Dia akan memperdengarkan suaranya kepada kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk sebuah hubungan. Ketika bersekutu, disitulah manusia menemukan kehidupan yang sejati. Tetapi ketika persekutuan kita hilang, maka sebetulnya rohani kita sedang mati. Tujuan keselamatan bukan sekedar kita masuk surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi agar roh kita dibangun dan roh kita dapat kembali bersekutu dengan Tuhan. Itulah sumber kehidupan kita. Makanya ketika roh kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, sebetulnya kita selesai dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, kalau ranting itu tidak tercacak, tidak menempel kepada pokok, maka akan dibuang, bahkan dibakar. Kita bisa berbuah, kita bisa bermanfaat, kita bisa berguna hanya untuk kemuliaan umat Tuhan ketika kita menempel bersama Tuhan. Maka kalau ranting menempel bersama Tuhan, tidak usah kita berusaha untuk berbuah. Ranting menempel kepada pokok otomatis akan berbuah. Dan itulah tujuan Tuhan mau membangun hubungan dalam kita. Manusia diciptakan untuk sebuah hubungan. Hubungan vertikal dan horizontal. Makanya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Hubungan vertikal dan horizontal itu supaya terbangun kembali. Itu adalah perintah Tuhan. Melalui amanat agungnya, Tuhan memerintahkan kepada setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan. Karena itu pergi. Kata pergi adalah kata perintah dalam kehidupan kita. Maka kalau kita di masa normal, kita bisa mengunjungi rumah sakit, kita bisa mengunjungi teman-teman kita, kongko-kongko, mengobrol saudara bersama teman untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk kita membangun semangat. Tetapi saat ini, saya sudah sampaikan tadi, alat yang ada di tangan kita, melalui Zoom, kita bisa berbagi cerita, melalui WhatsApp kita bisa saling sharing, membangun setiap kita, melalui Twitter, dan semua sosial media, saudara, yang hari-hari ini sedang booming-boomingnya, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Perintah ini ditujukan untuk semua orang, karena Alkitab tidak menyebut hanya tugas departemen misi, saudara. Departemen misi dibentuk di gereja supaya ada yang bertanggung jawab tentang misi. Tetapi misi sendiri, saudara, penginjilan sendiri, menjadikan murid Tuhan kepada sama bangsa itu adalah tugas pribadi lepas pribadi. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan, untuk kita bisa menjadi saluran berkat, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian dengan penolakan. Jangan takut dengan rasa ewoh pakewoh, bahasa Jawanya saudara ya. Tapi karena Tuhan sudah memperlengkapi kita. Tuhan sudah memperlengkapi setiap orang percaya menjadi saksi untuk dimuridkan setiap orang. Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus menyertai kita, Bapak Ibu, ketika kita menjadi alat Tuhan, memuridkan banyak bangsa di sekeliling kita. Karena tujuan Tuhan Yesus, amanat Tuhan Yesus, hanya menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jika manusia saja menyediakan sarana untuk tugas tertentu, saudara, umpamanya saudara sebagai karyawan di kantor, saudara ditugaskan bos saudara untuk keluar kota,
maka bos saudara, perusahaan saudara akan menyediakan fasilitasnya. Tiket pergi ke sana, fasilitas akomodasi di sana, kendaraan yang akan saudara pakai di sana. Demikian juga saudara, kalau Tuhan menyuruh, maka Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Bangsa Israel saudara, ketika Tuhan suruh untuk mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api, makanan mana, burung buyung puruh, dan lain-lain saudara, untuk bangsa itu bisa sampai kepada tujuannya. Abraham, saudara, ketika disuruh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu anaknya yang tunggal. Kalau dia taat, saudara, Tuhan menyediakan kambing domba yang terbelit di belukar. Demikian juga Daud, ketika Tuhan perintahkan lawan Goliat yang besar raksasa itu, saudara. Tuhan persiapkan batu yang licin, 5 buah batu yang licin. Dengan itu cukup melawan Goliat yang memakai baju jirah, tameng, dan perlengkapan yang luar biasa. Tapi Daud bisa mengalahkan dengan cuma 1 batu menempel di jidatnya. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, saudara, kata percaya di sini, saudara, kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Kita percaya kalau kita melakukan firman Tuhan, dan kamu akan menerima kuasa. Kuasa dalam bahasa Yunani ada 2, saudara, exousia dan dunamos. Exousia itu ada di Yohanes 1 ayat 12, status sebagai hak anak Tuhan. Jadi kalau exousia itu status sebagai orang percaya, kamu akan menerima kuasa. Tetapi di Kisah 1 ayat 8 itu adalah dunamos. Dunamos itu turunan kata dari dinamit. Dinamit itu ledakan, kuasa orang percaya. Tuhan Yesus akan memperlengkapi saudara dengan ledakan-ledakan yang luar biasa. Mujizat-mujizat dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan janji Tuhan katakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Saudara, Bapak, Ibu, kalau hari ini kita diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, kita rela dimuridkan dengan menempel kepada pokok anggur, dengan terus membangun hubungan bersama Tuhan, pengalaman-pengalaman hidup kita bersama Tuhan, maka saudara, kita pun harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus, memuridkan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Bagaimana caranya? Pakai alat yang ada di tangan saudara. Hari-hari ini kita tidak bisa ketemu, kita tidak bisa berinteraksi, tapi Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk kita lakukan. Pakai saudara alat yang ada di tangan saudara untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin disanjung tinggi. Banyak jiwa datang kepada Tuhan. Bukankah ribuan malaikat, jutaan malaikat akan bersorak-sorai ketika 1 jiwa diselamatkan? Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran yang barusan saya sampaikan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Yang pertama, kita harus dimuridkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Kita duduk diam, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukannya. Yang kedua, bangun hubungan bersama Tuhan dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Dia sudah menciptakan kita, bahkan Dia menyelamatkan hidup kita. Kalau Dia tidak turun ke dunia dan mati bagi kita, maka kita semua adalah orang-orang terhilang. Orang-orang yang harus dimurkai. Karena dari orang tua kita sudah berdosa. Apalagi kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ucapan, tingkah laku, dan perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, semua adalah dosa. Karena manusia adalah pabrik dosa. Paulus katakan,
Aku mau melakukan yang terbaik, tapi dosa mendorongku. Banyak orang, saudara, ingin lepas dari dosa, tetapi tidak dapat. Kenapa? Karena dia adalah pabrik dosa. Pabrik dosa adalah selalu menghasilkan, memproduksi dosa. Bagaimana caranya supaya dosa itu bisa hilang, bisa kita tidak produksi lagi? Yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya sudah mati bagi kita untuk keampunan dosa-dosa kita. Kalau hari-hari ini kita benci kepada sesama kita, bahkan benci kepada pasangan kita, benci kepada orang tua kita, benci kepada rekan kita, saudara. Kenapa? Itu adalah upah dosa. Dosa adalah benci. Untuk kita bisa mengasihi sesama kita, satu-satunya jalan percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa harus Tuhan Yesus? Karena dialah sumber kasih. Allah adalah kasih, bukan sifatnya yang kasih, bukan kelakuannya yang kasih. Tetapi memang Allah itu kasih. Jadi segala sesuatu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, itu kasih. Makanya kalau kita tidak memiliki kasih dalam hidup kita, kita tidak bisa memberi kasih. Kasih hanya dapat diproduksi oleh orang yang punya kasih. Dan satu-satunya manusia yang punya kasih, yang turun ke dunia, adalah Yesus. Yesus Juru Selamat kita. Dia adalah sumber kasih. Karena kasihnya, dia mati untuk kita. Karena kasihnya, dia bangkit dan menyediakan tempat bagi kita. Kita tidak bisa memberi sesuatu kepada orang kalau kita tidak bisa memiliki. Saya mau memberi anak saya uang 100.000, tapi di kantong saya cuma 50.000. Bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Itulah, saudara, kenapa kita selalu benci sama orang. Ketika lihat orang yang kita benci, kita seakan-akan ingin menjauhi, ingin menghindar dari mereka. Tetapi karena kasih, kita bisa mengampuni mereka. Sungguh indah kalau dunia ini dipenuhi dengan kasih, saudara. Oleh karena itu, ajar sesama kita. Lakukan pengajaran ini, saudara, untuk mereka memiliki kasih. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Yesus Kristus akan masuk dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita lihat, saudara, peperangan demi peperangan di mana-mana terjadi. Kenapa? Karena benci. Karena tidak ada kasih. Masing-masing mengubar egonya. Masing-masing mengeluarkan keinginannya sendiri untuk menang. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memiliki kasih. Jadi, saudara, hubungan Tuhan bersama kita bisa bangun ketika kita percaya kepada Dia. Yohanes 1:12 katakan, setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuncinya di situ, saudara. Kita diselamatkan bukan karena kita bisa masuk surga, itu pasti jaminan Tuhan katakan. Tetapi kita diselamatkan untuk menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, ketika kita sudah menjadi murid, kita harus memuridkan. Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi garam dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita. Bagaimana caranya, saudara, kita bisa jadi terang, bisa jadi garam? Kalau kita tidak berkumpul dengan saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Memang hari-hari ini situasinya kita harus menjaga protokol kesehatan. Tetapi alat yang ada di tangan saudara, itulah cara kita bergaul karib. Kita menanyakan kebutuhan mereka, menanyakan kabar mereka, saudara. Apa yang bisa kita doakan, apa yang kita bisa berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, terimalah, jadikanlah saudara murid Tuhan. Dan saudara akan memuridkan banyak orang di sekeliling saudara. Dan ketika kita dimuridkan dan menjadi murid, dan memuridkan banyak orang, maka Tuhan akan disukakan. Kerajaan Tuhan akan terus dipelebar. Sehingga kebencian demi kebencian yang ada di dunia ini akan sirna. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, kata-kata kesimpulan, saya katakan begini.
Tuhan sudah menganugerahkan dan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya, sehingga kita menjadi murid Kristus, harus juga memuridkan orang lain. Tuhan memberkati. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah murid-murid Tuhan yang harus memuridkan banyak orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan sertai, Tuhan urapi setiap kami, telinga kami, lidah kami, mata hati pikiran kami, untuk kami mampu menjadi alat di tangan Tuhan memuridkan banyak jiwa. Dan kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi solusi, jawaban bagi masalah problem yang ada di sekeliling kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena janji-Mu Tuhan, Engkau akan tetap menyertai kami sampai kesudahan zaman. Dan Tuhan menyertai hidup kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu dengan program Voice of Life yang akan datang.